Oke, kita lanjutkan lagi ya. Silakan bisa dinyalain lagi kameranya buat yang lain. Biar biasa saya pantau gitu. Saya masih ada di sana atau enggak gitu ya. Saya tahu banget kok udah pernah ngerasain namanya kuliah online, kuliah offline gitu ya. Jadi kurang lebih ingin tahu lah kondisinya seperti apa gitu. Kita lanjutkan lagi. Di sini saya coba share screen lagi ya materinya. Ya, tadi kita sudah sampai bagian yang B ya, bagian soal nomor 5. Bagian yang D itu potensial listrik pada jarak R-nya itu 0,5 meter gitu. Nah, pada jarak R-nya 0,5 meter, ini tuh sama dengan jari-jari R1 dan lebih kecil dari jari-jari R2-nya gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan masukkan ya jaraknya untuk muatan 1 dan muatan 2. Sama ya persamaannya, jadi potensial itu sama dengan konstanta Coulomb dikali muatan dibagi jaraknya gitu. Nah, untuk muatan pertama itu kita pakai R-nya itu yang 0,5 meter karena nilainya sama ya. R di sini sama dengan jari-jari R1-nya gitu. Kemudian ditambah dengan muatan Q2-nya. Nah, untuk muatan Q2 kita pakai jaraknya di sini yang 1 meter gitu karena R2 ini lebih besar dari 0,5 meter gitu. Sehingga untuk muatan Q2 kita masukkan jaraknya itu R2, 1 meter nilainya. Gitu. Jadi di sini ya, ini persamaannya, sehingga bisa kita masukkan konstanta Coulombnya itu 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, dikali muatan satunya itu 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ditambah muatan keduanya itu 1 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Gitu. Nah, di sini udah ini tinggal matematisnya aja. Ini masih operasi perhitungan yang sederhana. Jadi kalian sudah bisa nih. Gitu. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya, penjumlahan pecahannya ini. Nah, ini karena pecahannya berbeda, penyebutnya berbeda ya, sehingga harus kita samakan dulu penyebutnya. Nggak bisa langsung kita jumlahkan gitu. Sehingga nanti kita dapatkan potensial pada jarak R-nya 0,5 meter itu sebesar 4,5 kali 10 pangkat 4 volt nilainya. Oke. Next, kita lanjut yang bagian E. Kita lanjut dulu bagian E. Untuk bagian E, itu potensial pada jarak R-nya itu 0,2 meter. Gitu. Nah, untuk jarak R 0,2 meter, kita lihat ya. Nah, ternyata 0,2 meter ini lebih kecil dari jari-jari R1 ya, dan juga lebih kecil dari jari-jari R2 gitu. Kan R1-nya 0,5 meter dan R2-nya itu 1 meter gitu. Sehingga di sini mana nih yang akan kita gunakan gitu jaraknya untuk di perhitungan kita ya. Jadi potensial listrik kan sama dengan konstanta Coulomb ya 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian dikali dari penjumlahan muatannya. Untuk muatan pertama itu 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, di sini kita pakai ya jaraknya untuk muatan pertama itu si jari-jari R1-nya. Karena dia kan lebih besar. R1 ini lebih besar dari R 0,2 meter gitu. Kemudian ditambah untuk muatan yang kedua itu 1 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, untuk jaraknya yang kita gunakan di sini untuk yang muatan 2 itu yang R2 gitu. Karena R2 ini lebih besar juga nilainya dari 0,2 meter. Sehingga kita masukkan 1 meter di sini.
Oke, di sini kita selesaikan dulu yang bagian dalam kurung ya, penjumlahan pecahannya. Kita samakan dulu penyebutnya 0,5 gitu. Nah, sampai di sini sudah tinggal matematisnya aja perhitungannya. Sehingga nanti kita dapatkan di sini potensial listrik pada jarak R-nya 0,2 meter itu 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. Gitu. Tuh, dari sini ya, kita sudah membahas sejauh dari A sampai E gitu, dengan jarak potensial yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau kita lihat lagi ya, kembali dari yang A. Nah, kan di sini soal nomor 5 itu sebenarnya mencari potensial listrik pada jarak R tertentu gitu. Oke, berarti di sini pada saat R-nya 4 meter, kita dapatkan potensialnya 6,7 kali 10 pangkat 3 volt gitu ya. Dan untuk potensial listrik R-nya 1 meter itu 2,69 kali 10 pangkat 4 volt. Atau 26 kali 10 pangkat 7 ya, kali 10 pangkat 3 volt, biar sama kayak bagian A. Dan untuk yang ini, di C-nya, yang bagian C, potensial listrik pada R 0,7 itu 34,68 kali 10 pangkat 3 volt, atau 3,47 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi kayak semakin R-nya kecil ya, semakin besar potensialnya ya, kalau kita lihat dari bagian A sampai C ini. Gitu. Oke, kemudian yang bagian D, yang bagian D ini, kalau potensial listriknya pada jarak R 0,5 meter, kita dapatkan 44,95 kali 10 pangkat 3 volt ya, atau 4,5 kali 10 pangkat 4 volt gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, ternyata dari bagian A sampai bagian D, semakin kecil jaraknya, semakin besar potensial listriknya. Nah, ini sesuai ya dari persamaan yang kita punya bahwa potensial itu sama dengan konstanta Coulomb dikali muatannya dibagi jarak. Nah, ini potensial dengan jarak itu kan berbanding terbalik gitu. Jadi semakin kecil jaraknya akan semakin diperoleh besar potensialnya. Begitupun sebaliknya gitu. Potensialnya nanti kecil, jaraknya itu besar. Oke, jadi berbanding terbalik nih hubungannya potensial dengan jarak. Lanjut lagi, kalau yang D ini kan, oke, dari C tadi udah kita bahas ya. Kalau potensialnya 0,7 kita dapat 3,47 kali 10 pangkat 4 volt. Bagian yang bagian yang D dulu. Bagian D, potensial pada jarak R-nya 0,5 meter. Diperhatikan ya di sini. Pada jaraknya R 0,5 meter, itu kita dapatkan potensialnya 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. Yang bagian E, pada jarak R-nya itu 0,2 meter, kita dapatkan potensialnya 4,5 kali 10 pangkat 4 volt juga. Jadi sama nih, pada jarak R 0,2 meter dan R 0,5 meter, itu sama potensial listriknya. Nilainya 4,5 kali 10 pangkat 4. Sehingga di sini nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan nilai potensialnya gitu. Dia tetap. Berarti untuk yang bagian F, potensial pada jarak R-nya sama dengan 0, itu sama V-nya yaitu 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. Karena potensialnya konstan ya. Ketika kita ngitung R-nya 0,5, 4,5 volt potensialnya. Dan kita hitung R-nya, potensial listrik pada R-nya 0,2 meter, kita dapatkan juga 4,5 volt. Berarti konstan di sini, dimulai dari yang 0,5 meter jaraknya. 0,5, 0,2, dan kalau 0, jaraknya 0, sehingga kita dapatkan juga potensialnya 4,5 kali 10 pangkat 4 volt juga. Jadi potensialnya tetap konstan pada R sama dengan 0 gitu. Nah, ini untuk pembahasan dari soal nomor 5.
Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 5. Sampai di sini. Mungkin dari soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Oke. Sudah ya. Jadi sudah kita coba bahas soal tutorial hari ini gitu. Sebelum kita akhiri, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau disampaikan. Kak, Ya, nanti minta catatannya ya, Kak. oh PPT-nya. PPT-nya. Iya, Kak. Nanti bisa kontak saya aja ya untuk kalau mau minta PPT-nya. Atau mau minta rekamannya juga boleh. Bisa langsung kontak saya juga. Ya, mungkin sambil menunggu ya, siapa tahu ada yang tanya, kita dokumentasi dulu gitu. Silakan bisa dinyalakan kameranya semuanya. Kita dokumentasi dulu. Ini saya panggil ya, yang boleh nyalain kameranya. Ini Veronica, bisa dinyalakan kameranya. Terus Harta Sabila, Insan Kasibuan, Andre Maradino, Herta. Iya. Hadir. Oke, coba dinyalain dulu kameranya, kita dokumentasi sebentar ya. Maradino Nikmatullah, Andre Rabuangga. Ini masih ada orangnya nggak nih di situ? Oke, kita dokumentasi dulu ya. Di sini ada 2 slide. Jadi siap-siap aja semuanya. Kan kalian nggak tahu ada di slide yang mana. Untuk slide yang pertama, ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide yang kedua. Bentar. Slide yang kedua, 1. Zihar, silahkan dinyalakan dulu kameranya. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk ya saya mengingatkan lagi ya, kan sudah launching-nya Bengkel Fisika. Silahkan bagi yang tertarik untuk join ikut Bengkel Fisika. Itu udah infonya udah di-share ya di Google Classroom-nya gitu. Jadi bagi yang mau ingin ikut Bengkel Fisika, silahkan bisa mengisi Google Form-nya gitu. Jadi harus isi Google Form itu dulu baru bisa ikut Bengkel Fisika gitu ya. Jadi bisa kalian diskusi bareng gitu di situ, ngejar materi fisika dasarnya gitu ya. Jadi itu fleksibel waktunya, sebisanya kalian di hari apa dan di waktunya jam berapa gitu. Jadi nanti bisa kenalan juga sama teman-teman TPB yang lainnya gitu, bisa memperluas koneksi teman di kampus gitu ya. Jadi itu nggak apa ya, nggak sama satu TPB gitu, sama yang satu jadwalnya sama gitu dengan TPB lain. Ya, mungkin itu dulu sebelum kita akhiri atau kita tutup. Ada yang ingin ditanyakan atau cukup?
Absennya gimana ya, Kak? Oh iya, untuk absennya. Kalau sama kakaknya gimana? Kalau di kelas biasa Kemarin kan Google Form. Ya, Google Form sama kakak. Kalian sama Kak Gita bukan? Iya, Ya? Kak, benar. Oh, ya. Jadi nanti coba ditanyakan dulu ya dengan Kak Gita. Atau nanti saya coba kontak Kak Gitanya untuk presensi tutorial hari ini gitu ya. Nanti Google Form-nya bakalan di-share ke kalian atau gimana gitu. Nah, tunggu dulu, coba saya tanya dulu. Ya, ini coba udah saya kontak, nanti bisa dikomunikasikan lagi ya dengan Kak Gitanya untuk presensi hari ini. Jadi nanti absen link formnya, presensinya nanti mungkin bisa dibagiin gitu. Bagi yang hadir silakan mengisi. Nanti kan saya punya ini nih apa namanya screenshotan Zoom meetingnya gitu. Jadi terlihat semua gitu siapa aja yang hadir gitu ya. Dan mengikuti kelas gitu. Ini setengahnya ya, setengah orang. Ya mungkin itu dulu. Atau ada yang disampaikan? Harus sudah cukup? Cukup, Belum ada? Kak. Cukup ya. Jadi nanti untuk presensi kehadiran, bagi yang hadir, tutorial hari ini mengikuti dari awal sampai akhir, silakan diisi presensinya nanti ya. Nanti bakalan dicek lagi dari screenshotan Zoom yang sudah saya ambil tadi gambarnya. Itu kelihatan semua siapa yang hadir gitu. Oke, mungkin itu dulu. Jadi tetap ikut ya kelas tutorial, karena kelas tutorial ini bersifat wajib salah satu rangkaian dari kelas besar mata kuliah fisika dasar gitu. Jadi kehadirannya juga ada poinnya gitu, poin kehadiran kelas tutorial. Nah, oke, mungkin cukup dulu ya, demikian kelas tutorial hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.